Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Jadi pikiran yang ceria, pikiran yang penuh dengan sukacita itu memberikan kesembuhan. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi untuk senantiasa bersukacita. Bahkan diulang sama Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Betapa penting bersukacita di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, itu akan membuat keadaan hati kita, pikiran kita, bahkan iman kita terjagai. Hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang begitu sulit. Pada mulanya kita tidak pernah menduga bahwa COVID-19 akan sampai ke negeri kita. Dulu kita menanggapi dengan begitu entengnya, saudaraku. Ya, tetapi hari-hari ini jumlah korban sudah begitu banyak. Nah, saya membaca di sebuah artikel kesehatan mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan kita cepat menderita sakit adalah ketika imunitas kita menurun. Nah, salah satu penyebab imun kita menurun adalah stres. Stres adalah penyebab mengapa imunitas kita menjadi menurun. Ada banyak yang menyebabkan orang stres. Orang mengalami ketakutan, orang mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Bukankah hari-hari ini orang begitu banyak khawatir, orang begitu banyak ketakutan, dan itu menimbulkan stres yang luar biasa, sehingga imunitas tubuh menjadi menurun. Nah, melalui firman Tuhan pada hari ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur adalah salah satu kunci mengapa kita harus senantiasa bergembira. Karena ketika kita bergembira, itu menimbulkan imunitas di dalam tubuh kita meningkat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan kita terus bersukacita. Terus bersukacita. Bagaimana kita bersukacita menghadapi hal-hal yang begitu luar biasa hari-hari ini? Salah satu cara untuk kita mengatasinya adalah dengan cara memuji Tuhan. Kita bersenandung memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Itu salah satu cara yang mudah untuk kita membangun iman kita, untuk membangun hati kita, untuk senantiasa bersukacita. Itulah yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam Mazmur 34 ayat yang kedua dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Hari-hari itu Daud mengalami pergumulan yang luar biasa, tapi dia berstatement, dia memberikan statement yang luar biasa. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena ketika kita bisa memuji Tuhan, karena ketika kita bisa bersukacita dalam Tuhan, iman dalam tubuh kita, iman dalam diri kita bertumbuh, iman dalam diri kita terjagai, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan pemazmur katakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Salah satu cara yang sangat mudah untuk kita tetap bergembira di dalam Tuhan adalah kita memuji Tuhan. Kita bersenandung puji-pujian kita kepada Tuhan, kita mengagungkan Dia. Itu membuat hati kita senantiasa terjagai untuk senantiasa bergembira di dalam Tuhan. Dan dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Biarlah renungan ini membuat kita semakin
menyadari bahwa puji-pujian kita kepada Tuhan itu adalah membangun iman kita. Bahkan Rasul Paulus katakan bersukacitalah senantiasa, tadi dikatakan. Karena bersukacita di dalam Tuhan itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika kita bersukacita, menimbulkan hati kita bergembira. Hati kita bergembira menimbulkan imun di dalam diri kita meningkat dan iman kita terjagai. Semoga renungan ini memberkati kita, Bapak Ibu Saudaraku, tetap sehat, tetap bergembira di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.